sedih kan intronya aja sedih, apalagi aluran ceritanya, aduh, bukan main. Nah, jadi saya akan menceritakan buku dari karya Mara Rusli, yaitu yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, yang menceritakan seorang remaja yang menjalin hubungan antara Siti Nurbaya dan Syamsul Bahari yang diperebutkan oleh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi ini merupakan seorang yang sudah sepuh tetapi memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Nah, awal permasalahan dari cerita ini berawal dari Datuk Maringgi jatuh cinta kepada pandangan Siti Nurbaya, yang pada saat itu Siti Nurbaya baru pulang dari sekolah yang turun dari bendi. Terbayanglah seperti itu ilustrasi ceritanya. Sam ini merupakan seorang yang bijaksana, memiliki tampan yang gagah dan cerdas, berilmu. Akan tetapi dia tidak memiliki harta yang sebanding dengan Datuk Maringgi. Maka dari itu timbullah kemauan oleh Sam untuk membangkitkan hidupnya menjadi hal yang lebih maju lagi. Sampai-sampai Sam bermimpi. Dalam mimpi Sam itu, dia mendaki Gunung Padang yang diikuti oleh Siti Nurbaya, tetapi dihalangi oleh Datuk Maringgi. Disitulah timbul perkelahian antara Sam dan Datuk Maringgi untuk melindungi Nurbaya dari Datuk Maringgi itu, dari cengkraman Datuk Maringgi. Dengan kekuatan Datuk Maringgi yang kuat, Sam tidak mampu menghalangi Datuk Maringgi, sehingga didoronglah Sam ini ke jurang sehingga terbangun Sam itu dari tidurnya. Pada suatu hari, Sam pergi ke Gunung Padang bersama Siti Nurbaya, tempat di mana dimimpikan Syamsul di Gunung Padang itu. Setelah dia tiba di puncak Gunung Padang, dia menyaksikan puncak Gunung Padang yang indah. Dia menunjukkan Bukit Barisan kepada Siti Nurbaya, Pulau Pandan, Pulau Angsa Duo, dan sampai Syamsul memberikan pantun kepada Siti Nurbaya. Pantunnya itu berbunyi, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hampar badan di tengah tanah, budi baik dikenang jua. Tetapi pantun itu dirubahnya oleh Syamsul, yaitu Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan di tengah tanah, cahaya matamu dikenang jua. Disitulah timbulnya benih-benih cinta kepada Siti Nurbaya. Di puncak Gunung Padang itu, di tempat keberadaan Nurbaya dan Sam, terdapat ayunan. Dan Sam dan Nur itu menuju tempat ayunan itu. Sam membuai dan mengayunkan Nurbaya, seperti halnya berikut ini. Romantis kan? Keesokan harinya Sam memberanikan diri untuk mencurahkan isi hatinya kepada Siti Nurbaya. Dia mengatakan cinta kepada Siti Nurbaya. Katanya seperti ini, aku mencintaimu Nurbaya,
apakah kau mau menerimaku jadi kekasihmu? Seperti itu. Lalu Nurbaya menerima cinta dari Sam itu, dan ia pun berjanji Bulan menjadi saksi bahwa dia akan selalu setia kepada Sam. Sam baru saja merasakan manisnya cinta dari Nurbaya, kan tetapi dia merasakan kesedihan di dalam lubuk hatinya, dikarenakan hari terakhir dia menemui Nurbaya, karena dia akan pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Batavia untuk menempuh ilmu, menjadikan hidupnya agar menjadi lebih baik. Kepergian Sam dimanfaatkan oleh Datuk Maringgi karena tidak ada lagi yang menghalangi untuk mendapatkan Nurbaya. Berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Timbullah rencana-rencana licik Datuk Maringgi, seperti membakar hasil dagang ayah Nurbaya dan mensabotase pelanggan-pelanggan setia ayah Siti Nurbaya agar ayah Siti Nurbaya ini bangkrut. Sulaiman bangkrut, dia akan meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Dia meminjam uang kepada Datuk Maringgi sebanyak 3.000. Dia berjanji akan mengembalikannya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan berlalu, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Jangankan keuntungan, modal pun tidak dia dapat dari uang yang dia pinjam itu. Nah, dia mengasih waktu selama 1 minggu. Kalau dia memang tidak sanggup, dia akan minta jaminan bahwa Nurbaya menjadi istrinya. Wah, 1 minggu berlalu, Sulaiman juga tidak sanggup. Jadi resmilah Nurbaya menjadi istri Datuk Maringgi. Tentunya Siti Nurbaya tidak menerima perkawinan yang dijodohkan oleh ayahnya tersebut, karena pria yang dinikahinya tidak pria yang dia cintai. Pada suatu malam, Nurbaya menulis surat kepada kekasihnya. Dia menulis seperti ini. Kamera. Ini dia menulis. Samsul Bahri, mungkin ini surat terakhir bagiku. Sudah sekian lama aku berdiam diri. Bukan aku lupa padamu, karena aku tidak berdaya. Begitu banyak yang terjadi kasihku. 3 bulan berlalu setelah ayah meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Begitu mendalam surat yang dikirimkan oleh Nurbaya untuk Sam. Terjadinya suatu ketika pada Nurbaya, ketika ia hendak memilih kue keliling. Dia membeli kue. Setelah dia memakan kue yang ia beli, ia merasakan sakit kepala, pusing, mual-mual, dan sampainya Nurbaya wafat. Tentunya kekasih Nurbaya, Sam, merasakan kehilangan kekasih yang ia impi-impikan, kekasih yang ia cintai, pergi meninggalkan Sam untuk selama-lamanya. 10 tahun kemudian, Sam membangkitkan dendamnya kepada Datuk Maringgi. Dalam peristiwa itu, Sam berkelahi dengan Datuk Maringgi. Dalam perkelahian itu, Sam dan Datuk Maringgi terbunuh satu sama lain. Dan disitulah selesai cerita dari buku Mara Rusli, Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, dan sekian.